Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah itu ada sebuah video berjudul Malaysia iri lihat film Indonesia go internasional. Film mereka nggak laku di pasaran. Oh, jadi ini tuh membahas tentang film Indonesia yang udah go internasional, tapi film Malaysia tuh masih kebanyakan kayak jadi minati gitu guys. Contohnya kayak mereka yang kemarin sempat gugur gitu ya, pas film Sheriff tuh nggak kayak diminati gitu guys di bioskop Indonesia gitu guys. Jadi kita mau lihat nih kira-kira ini video seperti apa. Sebelum kita play ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Just kita lihat dulu video kali ini. Dunia hiburan Indonesia sudah berada di tahap yang berbeza. Film Indonesia go internasional. Film Malaysia tenggelam di negeri sendiri. Meningkatnya kualitas industri perfilman Indonesia membuat banyak film Indonesia yang mampu menembus pasar luar negeri. Bahkan aktor-aktor Indonesia seperti Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Cut Taslim menjadi aktor Indonesia yang mampu menembus industri perfilman Hollywood. Melihat perkembangan dunia perfilman Indonesia yang sangat pesat membuat beberapa influencer Malaysia merasa industri perfilman Malaysia tertinggal jauh dengan Indonesia. Bahkan film Sheriff dari Malaysia yang katanya berkualitas dan menjadi saingan film karena menurut mereka film Sheriff ini boleh dikatakan viral banget dari Malaysia, tapi kok bisa gitu di Indonesia sendiri tuh kayak nggak diminati gitu. Mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang dalam filem tersebut. Bahkan Keanu Reeves sendiri bercakap dalam bahasa Indonesia. Selain itu, sikap dua watak pembunuh yang dilakonkan oleh pelakon Indonesia Yaya dan Arif yang memberi peluang kepada John Wick lawan secara hormat dan pada akhirnya tidak dibunuh, menunjukkan warga Indonesia matang dalam pertempuran. Inilah yang disebut sebagai soft power. Pada hakikatnya, pelakon-pelakon Indonesia sudah kelihatan normal dalam filem-filem Hollywood. Mungkin akan datang kita akan tengok pelakon-pelakon Indonesia juga akan menjadi watak utama dalam filem-filem Hollywood. Dunia hiburan Indonesia sudah berada di tahap yang berbeza, dan ini akan memberi kesan secara tidak langsung kepada ekonomi dan pelancongan Indonesia. And then kalian dah tahu filem ni daripada Indonesia dah sekarang ni dah dekat Hollywood. Actually Direct Redemption tu adalah second yang diterbitkan sebab benda tu dipublish dekat Hollywood. Ada orang tanya kenapa industri filem Malaysia tak rancak macam Indonesia. Pertama, kita kena jelas populasi kita berbeza. Kalau kita buat 10 kat sini, kat sana boleh ada 100. Bila kita tengok benda tu banyak, sebab tu kita dapat banyak brand. Dan dari segi kualiti sebenarnya kalau ikutkan, kita tak jauh beza. Cuma yang membezakan cara kita kurang buat. Bila kurang buat, dia punya skill tu kurang lah. So sebab tu kita lihat kita tak banyak lah, Indonesia banyak. Cuba kita compare diri kita dengan berbagai banyak berapa kemajuan kita. Tapi bukanlah saya nak suruh kita compare dekat negara lain lah. Saya tunjuk contoh. Wey, salam guys. Okay, hari ni tak ada review apa-apa. Aku just nak komen sikit lah tentang keadaan industri filem Malaysia ni. Sad to say, aku rasa industri filem kita ni agak ketinggalan lah kalau kita bandingkan dengan contoh jiran terdekat kita, sama ada Thailand atau Indonesia lah. So actually kat mana silap dia? Kan? Pasal apa filem kita tak boleh nak be as the same level as Thailand or Indonesia? Kita boleh lah kata okay, budget, dari segi budget tak sama lah, bla bla bla. Okay, bagi aku that is one of it lah. Budget tak sama tu bergantung juga kepada pasaran, the market size. Market size kita kecil. Kalau kata kita buat filem, kita kepulangan tu memang sikit lah sebab market size kita kecil, penduduk kita pun tak ramai yang pergi tengok pun tak ramai. Tapi kalau kita kat Thailand, kat Indonesia, dia orang punya rakyat ramai. Jadi kalau kita dia buat satu filem tu, certain percentage of the rakyat yang support pun dia akan dapat pulangan dia. Dari segi creativity ataupun storytelling, aku rasa macam berada pada satu level yang sama. Cuma Indonesia dengan Thailand, diorang lebih terbuka untuk bagi topik-topik yang bagi Malaysia tak, kita tak boleh sentuh certain topik. Kalau kita buat filem, nanti dia ada backlash. Tapi macam Indonesia dengan Thailand tu dia lebih terbuka, jadi topik untuk buat filem tu lebih besar. Itulah beberapa influencer Malaysia yang membahas tentang tertinggalnya industri film Malaysia dari Indonesia. Bagaimana pendapatmu sob? Tulis di komentar.
Nah teman-teman, itu ya videonya singkat ya. Oke, emang film Serif ini tuh banyak banget viral akhir-akhir ini ya, karena ya menurut mereka bagus, filmnya bagus katanya mereka tuh, tapi kenapa kok peminat di luar tuh kayak kurang gitu. Kalau menurut aku sendiri sih betul katanya ini bilang tadi tuh, kalau Indonesia kan emang luas banget gitu ya, jadi tentu yang penontonnya juga banyak banget ya, karena mendukung film itu sendiri. Terus ke selanjutnya menurut aku kayaknya film mereka tuh kayak kurang promosi gitu sih guys. Jadi kita nggak tahu ya. Yang contohnya aku nih pergi ke bioskop gitu ya, pergi ke bioskop pasti kita mau nonton film tuh yang bikin kita penasaran gitu ya. Kita pasti udah punya rancangan dari rumah menonton film apa, pasti udah ada ya. Nah sementara konser mungkin ada di list mau ditonton gitu, tapi kita nggak tahu ini film Serif tuh menceritakan tentang apa, kisahnya seperti apa, kita nggak tahu, karena kayak sekarang kan musim sosial media gitu ya. Jadi bolehlah dikasih trailer film tuh sedikit-sedikit tuh yang bikin penasaran gitu ya. Jadi kita tuh ini mau ditonton nih, ini film, penasaran gitu ya, kayak gitu guys. Jadi film Serif ini kalau cuma dilihat dari cover, dari judul, nggak penasaran jatuhnya ya, karena emang kayaknya mereka kurang promosi gitu. Padahal filmnya bagus katanya guys, aku belum nonton juga ya, nanti aku mau coba nonton juga nih film Serif ini. Ya itu sih kayaknya menurut aku ya, kayak kurang promosi gitu sih film ini, marketingnya ya. Jadi kita nggak tahu film itu menceritakan tentang apa. Jadi karena pas kita scroll apa gitu sosial media kan pasti itu ada muncul aja gitu ya. Jadi untuk Serif ini kayaknya sama aku main sosial media tuh nggak ada yang muncul gitu guys. Jadi aku nggak tahu, aku baru tahunya pas ini bikin video-video aja nih, kira-kira apa sih sekarang video viral. Ternyata film Serif ini guys yang banyak dibahas gitu. Aku sih sejak menonton film, sejak nontonin konten gitu ya yang membahas tentang film Serif ini, kenapa enggak atau kurang laku di luar tuh, aku jatuhnya jadi penasaran, ini film ini seperti apa sih. Ini otomatis salah satu yang buat kita penasaran juga ya kan. Kalau menurut kualitas sih kayaknya nggak banding jauh lah Indonesia sama Malaysia. Kita kan negara juga bertetangga ya menurut aku. Cuman promosinya aja sih kayak market size nya aja sih menurut aku ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, subscribe, dan like loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.